Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Yang ingin bergabung di grup Telegram Melatihan Soal P3K 2021 bisa di link berikut ini yang akan saya cantumkan di deskripsi. Kali ini kita akan membahas mengenai tes pedagogik, yaitu desain pembelajaran, di mana yang akan kita pelajari di sini yaitu mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau sering disebut dengan PJBL. Model Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi intinya ada pemecahan masalah, ingat ya. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Adapun karakteristik dari PJBL antara lain, penyelesaian tugas dilakukan bisa secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Jadi di sini ada proyek. Ingat ya, kalau project based learning itu ada proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Jadi dengan adanya proyek, membuat siswa itu berpikir kreatif. Yang kelima, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Adapun langkah kerja dari Project Based Learning, yaitu yang pertama adalah pertanyaan mendasar, di mana aktivitas guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Kalau aktivitas peserta didik sendiri, mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan produk, apa yang akan didesain. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor keaktifan siswa dan perkembangan proyek. Yang kelima adalah menguji hasil dari proyek tersebut. Yang keenam adalah evaluasi pengalaman belajar. Untuk aktivitas guru dan aktivitas peserta didik bisa dilihat di kolom berikut ini. Oke, kita ke soal langsung. Soal yang pertama adalah peserta didik berdiskusi menyusun rancangan pembuatan proyek. Di sini udah jelas katanya ada proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas. Di sini ada pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintaks A. Pertanyaan mendasar, B. Menyusun jadwal pembuatan, C. Mendesain perencanaan produk, D. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek. Nah, di sini untuk pertanyaan mendasar, biasa yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik pemecahan masalah. Berarti untuk pembagian tugas tidak termasuk di sini, berarti jawabannya yang A ini salah. Yang B, menyusun jadwal pembuatan, itu menyelesaikan dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan secara bersama. Kalau yang C, itu menyusun rencana pembuatan alat proyek meliputi pembagian tugas. Nah, jelas di sini kalau ada pembagian tugas itu berarti pada aktivitas mendesain perencanaan
produk. Jadi jelas di sini jawabannya C. Kalau D, kalau memonitoring itu guru biasanya memantau keaktifan peserta didik selama pelaksanaan proyek, memantau realisasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Aktivitas pembelajaran pada project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah, di sini ada kata-kata mendesain perencanaan produk. A. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan, media, sumber yang dibutuhkan. B. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya yang dipaparkan kepada orang lain. C. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, D. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, berdiskusi masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Untuk yang A, ini merupakan tahap mendesain perencanaan produk. Kenapa di sini mendesain perencanaan produk? Karena di sini ada pembagian tugas, ada persiapan alat yang harus direncanakan pada saat kita melakukan aktivitas perencanaan produk. Kalau yang B, membahas kelayakan proyek, itu merupakan pengujian hasil. Yang C, menyusun jadwal itu sama, menyusun jadwal aktivitasnya. Terus melakukan pembuatan proyek, itu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi jelas jawabannya yang di sini yang benar adalah yang A. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai model pembelajaran yang kedua, yaitu model discovery learning. Model discovery learning, model pembelajaran dengan penyingkapan atau penemuan dari kata discovery ya, adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery sendiri dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Dari sintaks discovery learning, yang pertama adalah pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan biasanya guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau collection. Yang keempat adalah pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Nah, ini adalah aktivitas guru yang akan dilakukan pada langkah kerja masing-masing, sedangkan yang sebelah kanan adalah aktivitas dari peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery learning, B. Problem-based learning, C. Project-based learning, D. Inquiry learning. Di sini ada langkah kerjanya, pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data, pembuktian,
ada pembuktian di sini, ada menarik kesimpulan. Berarti jelas di sini adalah jawabannya tentang pembelajaran discovery learning. Kenapa? Untuk discovery learning itu biasanya harus ada pembuktian dari data yang ada. Kalau project based learning biasanya menyuguhkan situasi yang bermasalah yang harus dicari solusinya oleh peserta didik. Kalau project itu harus ada project yang akan dilakukan. Sedangkan inquiry itu biasanya berupa pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan dalam pembelajaran. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang A. Aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan dengan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pernyataan atau identifikasi masalah, B. Pengumpulan data atau data collection, C. Pengolahan data atau data processing, D. Pembuktian atau verification. Kita bahas satu persatu. Untuk pernyataan atau identifikasi masalah, biasanya yang permasalahan itu harus dirumuskan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan untuk pengumpulan data, biasanya peserta didik mengumpulkan dari berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara, dan dengan berbagai sumber. Sedangkan untuk pengolahan data, bisa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Dan untuk pembuktian, peserta didik itu harus melakukan pemeriksaan benar atau tidak hipotesis yang diajukan. Jadi di sini untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis pada sintaks discovery learning merupakan proses aktivitas pembuktian atau verification. Selanjutnya adalah model problem based learning. Problem based learning merupakan model pembelajaran berbasis masalah karena ada problem. Dari problem itu masalah, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan yang nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Adapun tujuan problem based learning adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru atau nyata. Pengintegrasian konsep Higher Other Thinking Skill atau HOTS, keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Langkah kerja dari model problem based learning yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Apa yang akan disampaikan, masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang akan diangkat hendaknya kontekstual. Masalah biasanya ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Sedangkan untuk aktivitas peserta didik, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut aktivitas guru bisa dilihat sesuai dengan langkah kerjanya. Yang ini adalah aktivitas peserta didik. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah
A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, ataupun sumber bahan untuk diskusi. D. Kelompok berdiskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Kalau yang A, siswa berdiskusi dan membagikan tugas ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi peserta belajar. Kenapa? Dia itu mencari data. Di sini ada kata mencari data atau alat untuk menyelesaikan masalah, makanya dia belajar. Kalau yang B, kelompok mengamati dan memahami masalah. Jelas ada memahami masalah di sini berarti aktivitasnya adalah orientasi peserta didik pada masalah. Terus di sini melakukan penyelidikan, jelas di sini membimbing penyelidikan kata. Terus yang D, kelompok diskusi menghasilkan solusi. Ada menghasilkan solusi berarti di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah contoh aktivitas pembelajarannya adalah yang A. Di sini ada piramida yang menggambarkan C1 sampai C6. Biasanya ini untuk membuat butir soal, mulai dari tingkat kesulitan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang C1 di sini adalah tentang pengetahuan. Biasanya kemampuan seseorang untuk dapat mengenali atau mengingat kembali tentang nama istilah, waktu, gejala, rumus tanpa adanya tuntutan memahami atau menggunakannya. Biasanya menggunakan kata kerja menyebutkan, menunjukkan, mengenali kembali, dan mengidentifikasi. Sedangkan untuk C2 itu biasanya udah tingkat pemahaman, di mana kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui sesuatu hal serta bisa melihat dari berbagai segi, misalkan menguraikan suatu rumus ke dalam kalimat. Adapun kata kerja yang biasa digunakan dalam pembuatan soal biasanya menjelaskan, menentukan, menyajikan, menginterpretasikan. Selanjutnya pada tahap C3 atau pada penerapan, kemampuan seseorang satu tingkat lebih tinggi dibanding pemahaman yang sekedar menuntut orang untuk bisa memilih, menggunakan, ataupun menerapkan dengan tepat suatu teori, hukum, metode jika dihadapkan pada situasi masalah baru. Adapun kata kerja yang digunakan adalah menghubungkan, mengembangkan, dan mengklasifikasikan. Selanjutnya pada C4 atau pada tingkat analisis, kemampuan seseorang yang setingkat lebih tinggi dengan penerapan dengan komponen yang lebih kecil. Adapun kata kerjanya membedakan, mengklasifikasikan, menganalisis, menemukan, dan membandingkan. Selanjutnya pada C5 yaitu kemampuan seseorang dengan berpikir kebalikannya dari analisis, yaitu proses memasukkan antara bagian atau unsur dengan logis sehingga menjelma menjadi suatu struktur yang lebih baru lagi. Adapun kata kerja yang biasa digunakan dalam soal seperti menghubungkan, menghasilkan, mensintesis, menggabungkan, dan mengorganisasi. Selanjutnya terakhir adalah C6, evaluasi, yaitu kemampuan berpikir seseorang untuk bisa memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai-nilai, ide-ide, ataupun metode tertentu yang berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kata kerjanya menafsirkan, menilai, menentukan, pertimbangkan, dan lain sebagainya. Soal di tengah giatnya pemerintah untuk melakukan infrastruktur pembangunan di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Tampu Bolo Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian dalam menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan di Bonto. Puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan wilayah ini pun ramai dikunjungi relawan pendidikan. Mereka tidak hanya dapat mengajar, bahkan mereka menggalang donasi untuk membantu perlengkapan sekolah dan membangun mengajar yang layak. Setiap akhir pekan,
Mereka datang tanpa pamrih meski harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer. Ironisnya, pemerintah tak pernah hadir memberikan perhatian. Adakah pernyataan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Soal HOTS itu kriterianya harus ada berproses berpikir secara kritis ataupun kreatif. Sedangkan yang kedua yaitu ada transfer knowledge atau transfer pengetahuan dalam bentuk C4, C5, C6. C4 itu analisis, C5 itu sintesis, C6 itu evaluasi. Dan ada proses pemecahan masalah. Jadi tiga-tiganya ini harus ada dalam soal HOTS. Nah, yang mana? A. Mengapa siswa di Marus harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Di sini nggak ada pemecahan masalah, berarti salah ya. Ini tidak merupakan soal HOTS karena nggak ada pemecahan masalah. Yang B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Di sini ada ketiga-tiganya. Kenapa? Karena ada berpikir kritis, ada C4 yaitu dalam bentuk analisis, terus ada problem solving, pemecahan masalah. Terus apa yang dilakukan para relawan juga cuman transfer ke knowledge hanya dalam bentuk tanpa ada pemecahan masalah dan tanpa adanya berpikir kritis. Dan yang D, apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Juga nggak ada problem solving ataupun berpikir kritisnya. Jadi yang jelas di sini jawabannya yang benar adalah soal HOTS yang B. Oke. Next question. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk dalam dimensi pengetahuan A. Faktual, B. Konseptual, C. Prosedural, D. Metakognitif. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk faktual, faktual sendiri merupakan pengetahuan tentang elemen terpisah dan memiliki cirinya tersendiri. Misalnya, meliputi pengetahuan terminologi seperti nama objek, detail elemen, peristiwa, simbol, angka. Sedangkan untuk konseptual sendiri merupakan pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori teori, prinsip, model, dan struktur. Sedangkan untuk prosedural sendiri merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu secara prosedur, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritma, teknik dan metode dan model struktur. Sedangkan untuk metakognitif sendiri merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar untuk menilai kesukaan sesuatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahamannya dirinya sendiri. Jelas di sini kalau untuk menyebutkan nama tumbuhan ini merupakan dimensi pengetahuan secara faktual karena di sini disuruh disebutkan nama objeknya apa, terus detail elemennya apa. Oke. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta untuk membuat paragraf dengan menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian praktek, B. Penilaian produk, C. Tes tertulis, D. Tes lisan. Untuk penilaian praktek biasanya melakukan tindakan sesuai prosedur, ada prakteknya di situ. Sedangkan untuk penilaian produk biasanya ada produk atau hak karya yang dihasilkan. Untuk tes tertulis biasanya ada jawaban yang bukan secara tertulis, sedangkan untuk yang lisan biasanya berupa kata-kata. Jelas di sini kalau membuat kembali paragraf sesuai dengan kalimat sendiri, berarti di sini penilaiannya termasuk penilaian produk karena di sini ada sebuah karya
yang dihasilkan. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan proses transmigrasi terutama dari Pulau Jawa untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi karena kita menganggap penduduk itu beban yang kita pikirkan adalah transmigrasi keluar. Hal ini merupakan solusi yang bukan efektif. Manakah indikator yang tepat untuk soal di atas? A. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. B. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan kependuduk di suatu negara. C. Disajikan teks kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep kependudukan. Di sini adalah tentang solusi yang ditanya. Berarti untuk solusi itu merupakan suatu pertanyaan yang host dan harus memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu harus ada proses berpikir secara kritis ataupun kreatif, ada transfer knowledge atau transfer pengetahuan, dan ada proses pemecahan masalah. Di sini yang memecahkan masalah hanya satu, yaitu yang D, yaitu dalam menyelesaikan masalah tentang kependudukan. Yaitu jelas dah ya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartini menggunakan model project-based learning dengan menugaskan karya siswa dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tes lisan, B. Penilaian praktek, C. Penilaian produk, D. Portofolio. Jelas di sini membuat karya dari sampah organik, berarti merupakan jenis penilaian produk. Kalau praktek itu harus ada tindakan yang terprosedural. Sedangkan tes lisan sendiri merupakan proses untuk memberikan jawaban secara lisan, sedangkan untuk portofolio merupakan kumpulan dari karya siswa. Biasanya itu dalam bentuk clipping atau makalah.